Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini landasan hukumnya ada 10, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya tujuannya adalah yaitu mahasiswa belajar 3 semester di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan kepribadian. Program-program experimental learning dengan jalur yang fleksibel yang diterapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, di sini untuk program studi gizi sendiri sudah dianggap merdeka karena yaitu dalam rumpun ilmu kesehatan, di mana di gizi itu sendiri sudah memiliki beberapa program magang di situ yang tidak ada di jurusan-jurusan sosial seperti itu. Selanjutnya persyaratan umum ini ada 2. Di sini program studi terakreditasi, mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti. Selanjutnya untuk pelaksanaannya ini perguruan tinggi ini berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 40 SKS, atau di dalam perguruan tinggi 1 semester setara 20 SKS, menyusun kebijakan akademik. Selanjutnya membuat kerjasama atau MOU dengan mitra. Untuk fakultas menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa prodi. Selanjutnya melakukan MOU dengan mitra yang relevan. Program studi ini ada 5 kegiatan: menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi, melakukan ekuivalensi atau penyetaraan mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar atau di luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi, maka alternatifnya adalah mata kuliah daring. Untuk mahasiswa ini yang dilakukan adalah merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah yang diambil di luar prodi, mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Untuk mitra di sini membuat MOU dengan perguruan tinggi, fakultas atau program studi, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen MOU. Bentuk kegiatannya ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, yaitu ada 8: pertukaran pelajar, magang, ekstensi mengajar, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek, independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini pertukaran pelajar ini belajar lintas kampus. Nah, ini yang dilakukan oleh mahasiswa nanti membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama. Ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Nah, ini prosesnya dari mendaftar, seleksi peserta, pertukaran pelajar, evaluasi, penilaian, konversi nilai, sampai lapor ke Dikti. Catatan pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri.
Untuk magang atau praktik kerja ini magang 1 sampai 2 semester. Nah, ini apa namanya sudah dilakukan oleh prodi gizi, yaitu magang gizi masyarakat, di mana di gizi ini ada 3 magang: gizi masyarakat, gizi klinik, dan food service. Nah, ini prosesnya: mahasiswa mendaftar, seleksi administrasi, magang kerja, penilaian, dan di sini ada sertifikat industri, konversi nilai, dan pengakuan SKS, hingga yang terakhir adalah lapor ke PD Dikti. Nah, ini prosesnya: mendaftar mata kuliah dengan mengisi KRS, pembekalan, kolaborasi dengan mitra, hingga nanti ada penilaian, konversi nilai, dan dilaporkan ke PD Dikti. Penelitian atau riset, di mana mahasiswa yang memiliki passion di bidang penelitian ini dapat magang di laboratorium atau lembaga riset. Nah, biasanya mereka itu kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset. Ini dilakukan 1 semester sampai 1 tahun. Nah, ini Anda ditempatkan di satu laboratorium untuk mengerjakan riset. Di situ nanti diajarkan bagaimana menggunakan alat dan lain sebagainya, hingga menghasilkan penelitian yang inovatif. Nah, ini ada prosesnya: mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, terus ada mendapatkan LOA dari lembaga penelitian. Nah, ini LOA itu letter of acceptance, di mana Anda nanti mendapatkan surat penerima diterima untuk magang di lembaga tersebut. Nah, durasi penelitian 1 sampai 2 semester, pendampingan dan evaluasi, sidang penelitian. Di sini nanti Anda menghasilkan ada 2. Di sini ada sertifikat penghargaan. Selanjutnya, dari hasil penelitian itu bisa dipublikasi di jurnal nasional ataupun internasional. Ada hak kekayaan intelektual atau haki, dan bisa juga menghasilkan paten di situ. Selanjutnya ada konversi nilai dan dilaporkan ke PD Dikti. Untuk proyek kemanusiaan, di mana di Indonesia ini banyak sekali bencana, sehingga mahasiswa sebagai voluntary di beberapa lembaga internasional. Nah, sekarang ini mahasiswa di Gizi juga melakukan kegiatan tersebut, namun skalanya belum sampai internasional ya. Ini contohnya Outreach Therapeutical Infant Food Agency atau OTIFA yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian yang angkatan 2018. Selanjutnya ini kegiatannya sama. Ini ada menyusun proposal hingga ada konversi nilai di situ. Kegiatan wirausaha yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian juga. Di sini ada kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia yang didanai oleh Dikti, kompetensi inovasi bisnis mahasiswa yang didanai oleh kampus. Ini caranya proses program wirausaha. Di sini ada menyusun proposal hingga nanti Anda berbisnis, hingga menyusun laporan penilaian, konversi nilai, dan pengakuan SKS. Terus proyek independen, di sini ada proyek di mana Anda memiliki proyek untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk beride kreatif. Ini contohnya proyek independen. Di sini skemanya sama ya kayak yang di sebelum-sebelumnya, seperti itu. Terus ada KKN tematik. Di sini Anda mengasah soft skill Anda untuk bekerja sama lintas disiplin, bagaimana Anda mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan agar desa tersebut maju. Ini prosesnya sama, bisa dibaca. Selanjutnya kesimpulannya, ini Merdeka Belajar tidak berlaku pada prodi kesehatan. Merdeka Belajar dilakukan pertukaran pelajar, magang, riset yang tadi ya 8 itu. Terus Merdeka Belajar dilakukan prodi gizi itu seperti pertukaran mahasiswa antar prodi, KKN tematik, dan kewirausahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.